Halo teman-teman sekalian, kembali lagi channel YouTube Antek Saham atau analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 3 saham, yaitu saham Ali atau Ankara Logistik Indonesia, kemudian yang kedua ada TOS atau TOSK, dan yang ketiga ada VKTR. Nah, video ini saya record di tanggal 29 Februari, jadi analisanya mulai berlaku besok di tanggal 1 Maret 2024. Sebelum masuk ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram free, yang di sana saya biasanya membagikan analisa harian, saham yang menarik, kemudian saham menu scalping, kemudian menu sore, dan juga list saham big akumulasi setiap harinya. Jadi jika teman-teman berminat atau ingin mendapatkan benefit tersebut, boleh nanti join ke channel Telegram tersebut secara gratis. Akan tetapi Antek Saham juga memiliki membership premium, tentunya benefitnya akan lebih banyak. Salah satunya yaitu mendapatkan rekomendasi saham yang menarik setiap harinya. Jika berminat join ke premium, boleh nanti menghubungi saya melalui link yang ada di deskripsi. Oke, untuk analisanya kita mulai dari saham Ali dulu. Untuk Ali boleh kita lihat pada hari ini Ali ditutup merah ya, mau koreksi ke area demand di sini di 540 sampai 595. Kalau kita lihat setelah mencapai area demand-nya, harga di reject kembali. Jika kita lihat di time frame yang lebih rendah atau 4 jam dulu, kita lihat di sini masih menandakan wick. Nah, di sini terlihat jelas ada sebuah area demand di time frame 1 jamnya, dan setelah mencapai demand di jam 2 tadi, harga bergerak naik kembali. Dan di sini boleh kita lihat ada sebuah high, nah di sini yang sudah di breakout oleh Ali ini di harga 660. Coba lagi ke time frame-nya. Nah, di sini 15 menit. Coba. Boleh kita lihat sudah valid di breakout ya di time frame 15 menit. Dan di sini juga jika kita lihat di time frame yang lebih rendah, sebentar, di time frame 15 menit saja. Sini boleh kita lihat, boleh kita gambarkan ya, sebuah trendline yang sudah di breakout di sini. Nah, di sini di breakout tadi di jam 3:30 ya, di breakout dan masih bertahan di atas dari resisten tralannya. Ini menjadi suatu konfirmasi yang bagus pada Ali ya, berpotensi untuk bergerak naik di besok hari. Dan juga secara tren besarnya masih dalam pergerakan uptrend, jadi masih potensi untuk bergerak naik ke area resisten pertama di sini 745, kemudian di sini di 810. Jadi untuk Ali masih potensi naik selama bisa bertahan di atas area demand-nya. Dan juga tadi di time frame yang lebih rendah 15 menit ada pola pembalikan arah di sini, yaitu harga bisa breakout resisten tralannya dan juga resisten di 660 sudah di breakout. Jika kita lihat di secara volumenya, kali boleh kita lihat di sini hari ini cukup bagus ya. Tanggal 29 tergolong netral, ada dari BK, MG, dan NI yang beli, dan yang jual ada PD, YP, dan KI. Akan tetapi jika kita tarik dari tanggal, boleh kita lihat mulai dari tanggal 27 di sini 27 Februari, volume dari asing hijau dan juga bandarnya mulai hijau di tanggal 28 Februari. Ini menandakan kalau bandar masih masuk pada saham Ali, begitu juga dengan asing. Jadi untuk Ali ini masih potensi yang bergerak naik ke target yang tadi. Secara broker summary-nya masih menarik untuk saham Ali, dan secara teknikal juga seperti yang tadi masih menarik. Yang baru breakout resisten di 660 dan juga resisten tralannya yang berwarna biru di sini. Jadi untuk Ali masih potensi bergerak naik. Kita buat saja di sini yang tadi bisa ke 730 sampai 810. Jadi untuk Ali
potensi naik ke area ini. Yang pertama di 730, lalu yang kedua di 810. Dengan catatan, harga harus mampu bertahan di atas area demand 540 sampai 595. Nah, semisal nanti untuk Ali bisa bergerak turun dulu ke area demand, memasuki area demand kembali. Ini menjadi suatu konfirmasi yang bagus karena kita boleh entry dengan risk ratio lebih bagus nantinya. Risk reward rasionya lebih bagus jika bisa turun ke area demand-nya terlebih dahulu. Jadi jika nanti bisa turun ke area demand, kita bisa menggunakan trading plan by di area demand, stop loss di bawah dari demand-nya, lalu target di area resisten yang tadi. Yang pertama di 660, kemudian 730 sampai 810. Balik lagi di sini, menurut saya belum ada konfirmasi untuk entry yang bagus ya. Akan tetapi jika ingin scalping, tentunya bisa masuk di 660 ya. Masuk di 660, tapi sebenarnya kurang bagus. Atau kita tawar di 645, stop loss di 615, lalu target di high-nya yang tadi di 675. Kalau kita lihat di sini cukup bagus ya, 680. Untuk risk reward rasionya masih menarik, 1:1,17. Akan tetapi saya tidak menyarankan. Saya lebih menyarankan buy di area demand. Sebentar, buy di area demand. Stop loss di bawah dari demand-nya, lalu target pertama di 660. Lalu untuk target kedua di 730 dan target ketiga di 810. Boleh kita lihat trading plan ini masih menarik ya. Jika bisa buy di area demand dengan target pertama di 660, boleh kita lihat risk reward rasionya 1:1,8. Jadi masih menarik jika bisa nanti jika bisa buy di area demand-nya. Jadi untuk view saya pada Ali akan lebih potensi bergerak turun dulu ya. Bergerak turun dulu, bisa ke area demand atau ke support yang di sini, yaitu di 615. Jadi bisa memantau untuk Ali ini, yaitu yang pertama support di 615, lalu area demand 540 sampai 595. Ini menjadi area turun dari Ali dan menjadi area rebound nantinya jika menandakan rejection pada saham Ali. Jadi boleh nanti memperhatikan kedua area ini pada saham Ali. Untuk trading plan-nya saya hanya menggunakan buy di area demand dengan target seperti di sini. Jadi nanti boleh teman-teman perhatikan area-area ini pada saham Ali. Lanjut saham yang kedua ada TOS ya di sini. Topindo Solusi Komunika. Untuk TOS ini cukup bagus. Dan kita di premium juga ada posisi ya di sini di TOS. Yang dimana TOS ini menjadi menarik karena hari ini boleh kita lihat baru breakout resisten di 93. Boleh kita lihat di breakout di sini. Di breakout hari ini dengan candle close candle di atas dari 93-nya. Akan tetapi untuk menjadi valid bergerak naik, TOS harus bisa breakout dulu resisten di 97, yaitu resisten di sebelumnya di tanggal 13 kemarin, tanggal 13 Februari. Supportnya di sini yang menjadi resisten setelah di breakdown. Jadi untuk TOS untuk valid bergerak naik, harga harus mampu breakout dulu resisten di 97. Jika bisa di breakout, maka kita boleh menggunakan trading plan di sini buy on breakout, stop loss di bawah dari 93, lalu target di sini. Target pertama di 108, lalu target kedua di 117. Boleh kita lihat secara trading plan ini, jika mencapai target pertama cukup bagus ya. Boleh kita lihat risk reward rasionya 1:1,29. Jadi lebih ke profit ya. Potensi profit di 9% dan potensi loss di 7%. Jika sampai ke target kedua
Boleh kita lihat di sini kurang lebih potensi profit di 18%. Jadi sangat menarik untuk saham TOS ini jika bisa breakout resisten di 97. Jika kita lihat secara broker summary hari ini, boleh kita lihat memang hari ini ya, di tanggal 29 asing cukup ini, secara netnya asing cukup banyak ya keluarnya. Ini net foreign buy sell-nya menandakan merah, berarti asingnya cukup banyak keluar di sini. Dan juga secara bandar volume memang merah, kan tetapi hari ini ditandai dengan adanya normal akumulasi. Jadi secara broker summary memang masih tergolong normal walaupun menandakan merah di sini. Jika kita tarik dari tanggal 26, memang secara broker summary ada jualan dari CP dan yang tampung SHPS. Dan hari ini yang tampung kembali CP, berarti memang mandarnya di sini yaitu CP. Jadi untuk TOS ini karena hari ini yang beli CP, jadi untuk besok masih potensi hijau seperti hari ini ya. Jadi secara teknikal juga mendukung yang baru breakout resisten di 93. Akan tetapi akan lebih valid jika bisa breakout resisten di 97. Jadi jika ingin membuat trading plan pada saham TOS, boleh menunggu harga breakout dulu resisten di 97 ini. Jika bisa di breakout, maka teman-teman boleh menggunakan trading plan seperti ini dengan target di 108 sampai 117. Jadi boleh nanti memperhatikan satu support di 93 dan juga resisten di 97. Kira-kira begini untuk TOS. Lanjut ke saham yang ketiga atau yang terakhir, ada VKTR ya. Kalau kita lihat di sini pergerakannya hampir mirip sama Ali yang tadi, karena memang masih dalam satu grup dengan saham Ali. Jika kita lihat di sini belum ada suatu konfirmasi yang bagus. Kita coba lihat di time frame 4 jam, ada sebuah demand di sini. Yang demand setelah mencapai demand, harga mulai bergerak naik kembali ya. Di reject di sini. Kita ubah lagi 1 jam. Nah, boleh kita lihat di sini cukup terlihat ya, ada candle reject di time frame 1 jamnya. Kita ubah lagi time frame 15 menit. Nah, di sini boleh kita lihat ada reject ya. Setelah mencapai area demand, harga bergerak naik kembali. Akan tetapi di close-nya kurang bagus ya. Close-nya turun lagi sekitar minus 0,56%. Jadi untuk VKTR ini masih potensinya turun, memasuki area demand kembali, lalu bisa naik lagi ke area resisten yang tadi, bisa bergerak naik kembali ke resistennya yang tadi di harga 181. Jadi untuk VKTR boleh memantau satu area demand dulu di sini, yang ini 165 sampai 172. Nah, jika bisa bertahan di area demand-nya, maka tentunya VKTR ini masih berpotensi naik ya, karena memang secara trennya masih dalam pergerakan uptrend dan momentumnya juga masih sangat bagus pada saham VKTR. Jadi boleh menunggu harga turun dulu ke area demand jika ingin masuk pada saham VKTR ini. Di sini saya akan membuatkan trading plan by di area demand, stop loss di bawah dari demand-nya, lalu target pertama di target pertamanya memang kurang bagus ya, di 181 harusnya. 23 ya. Sebentar. Kita cek di sini. Kita cek ini ya, VKTR sebentar. VKTR 4 jam. Kita buat lagi sini ya. Soalnya tadi saya pakai Trading View yang versi gratis ya. Ini kita coba di sini saja. Time frame 1 jam. 15 menitnya tadi.
Sebentar, boleh kita lihat di sini. Kita buatkan trading plan-nya by di area demand-nya. By di area demand, stop loss. Tadi langsung 2 tick ya. Saya juga cukup bingung tadi kok langsung 2 tick. Seharusnya kalau di range 150 sampai 199 masih 1 tick ya di sini. Masih ticknya 1 ticknya masih hitungan 1. Jadi 180 ke 181 dan begitu seterusnya. Dan di sini juga kita buatkan trading plan-nya by di area demand. Stop loss di bawah dari demand-nya dan target di 181. Boleh kita lihat memang secara trading plan ini kurang menarik ya. Saya buatkan dulu area demand-nya 174. Boleh kita lihat secara trading plan ini memang kurang menarik. Risk reward rasionya lebih besar ke loss di 7% dan potensi profit di 6,47%. Jadi memang kurang menarik. Jika ingin mendapatkan trading plan yang menarik, boleh membuat entry-nya lebih ke bawah di 169. Akan tetapi resikonya teman-teman nanti potensi tidak mendapatkan barang jika antri di 169. Untuk trading plan saya di sini akan membuatkan antri di 170, TP pertama di 181 dan stop loss di 158. Jadi saya akan membuatkan trading plan seperti ini. Walaupun memang lebih besar untuk lossnya, tetap akan saya buatkan karena memang secara trennya masih dalam keadaan uptrend. Jadi penurunannya hanya koreksi saja, tes kembali ke area demand lalu bergerak naik kembali ke area resistennya. Untuk membuat target selanjutnya, tunggu harga bisa breakout dulu resisten di 181. Nah, jika bisa nanti di breakout, maka untuk VKTR akan melanjutkan naiknya sampai ke 189. Jadi untuk VKTR ini perlu memperhatikannya dua area. Yang pertama area demand di sini, lalu resisten di 181 di sini, lalu resisten di 189 di sini. Jadi untuk VKTR masih potensi bergerak naik selama bisa bertahan di atas area demand-nya. Jadi jika nanti turun ke area demand, maka penurunannya itu merupakan suatu koreksi untuk melanjutkan naiknya. Jika kita lihat secara bandar volume-nya di sini, secara bandar volume daily, untuk hari ini memang masih bagus ya, masih menandakan hijau dari bandar volume dan juga net foreign vessel-nya. Kita cek broker summary-nya. Tanggal 29 memang secara broker summary menandakan distribusi dari YU yang cukup besar sekitar 6 miliar. Tetapi karena masih dalam keadaan uptrend, jadi potensi besok masih hijau pada saham VKTR. Jadi untuk kita coba tarik dari tanggal 26, memang masih ya, yang jualan yaitu YU, MG, dan KI, dan yang tampung AK, BK, dan AZ. Memang AK dan BK masih tampung, makanya di sini di indikatornya masih tergolong adanya akumulasi dari bandar. Jadi untuk VKTR ini potensi ya bergerak naik untuk besok karena masih bertahan di atas area demand, masih bertahan di atas area demand-nya dan menandakan rejection di area demand. Akan tetapi perlu diperhatikan jika demand di breakdown sebaiknya keluar dari VKTR karena berpotensi melanjutkan turun ke support kuat di sini di 150. Dan jika support kuat ini di 150 ini bisa di breakdown, maka akan lanjut bergerak turun ke area sideways-nya yang dulu di sekitar 129 ya, 129 sampai ini merupakan area sideways pada VKTR yaitu di 129 sampai 110. Jadi perlu memperhatikan juga satu support di 150. Untuk view saya sendiri pada saham VKTR ini akan cenderung bergerak naik ya, karena secara bandar juga masih akumulasi dan secara teknikal menandakan rejection di area demand-nya di sini. Jadi boleh nanti memperhatikan area-area ini pada saham VKTR. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut.
Sekian dari saya, terima kasih.